warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah budidaya. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah materi budidaya ikan hias. Di sini ada contoh ikan hias cupang. Kemudian ada ikan koi. Ada contoh juga di dalam kolam ikan koi dengan berbagai macam aneka warna. Menarik bukan? Pasti kalian pun bisa untuk membudidayakan ikan hias ini. Oleh sebab itu, perhatikanlah video pembelajaran kali ini mengenai budidaya ikan hias. Sebelum kalian menyimak video ini, kalian berdoa terlebih dahulu. Bagaimana pendapat kalian melihat ikan yang memiliki warna dan bentuk yang unik? Semua merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Ikan hias sekarang ini sudah banyak dibudidayakan karena Indonesia memiliki aneka ragam ikan hias yang tersebar dalam perairan. Selain itu, pangsa ikan hias sangat besar sehingga mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Apakah yang dimaksud dengan ikan hias? Ikan hias adalah ikan yang memiliki tubuh yang unik dengan aneka warna yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. Ikan hias merupakan hewan yang dapat dibudidayakan sehingga dapat menambah penghasilan bagi yang membudidayakannya. Sedangkan budidaya ikan hias adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangkan ikan hias agar tetap lestari, sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Perhatikan jenis ikan hias berikut. Menarik bukan? Jenis ikan yang pertama adalah ikan koi. Kedua, ikan mas koki. Yang ketiga, ya, ikan lauhan. Nah, ikan keempat pasti kalian sudah mengenalnya. Ya, benar, ikan cupang karena sudah banyak di pasaran. Yang kelima adalah ikan arwana. Dan yang terakhir, memiliki bentuk unik adalah, ya benar, ikan diskus. Ikan hias yang dapat dibudidayakan memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Pertama, ikan koi. Ikan koi adalah jenis ikan hias air tawar. Dapat dipelihara dalam kolam karena membutuhkan ruang gerak yang besar agar ikan tidak stres, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya maksimal. Selanjutnya, ikan koi memiliki berbagai warna yang indah dan menarik. Kedua, ikan mas koki. Ikan mas koki adalah ikan hias air tawar dapat dipelihara dalam akuarium. Bentuk badannya unik, memiliki badan yang gembul, serta kepala memiliki punuk. Warna ikan mas koki memiliki warna yang indah. Ketiga, ikan lauhan. Ikan lauhan adalah ikan hias yang dipelihara dalam akuarium. Ciri fisik ikan memiliki dahi menonjol atau jenong, serta memiliki warna yang menarik dan cerah, cenderung berubah sesuai dengan perkembangannya. Jika ikan lohan digabungkan dengan ikan lain, maka ikan lohan bisa menjadi predator. Berikutnya adalah karakteristik ikan cupang. Ikan cupang memiliki ekor dan sirip lebar memanjang, serta memiliki alat pernapasan tambahan, sehingga tidak memerlukan aerator alat sirkulasi udara untuk penambahan oksigen. Dan dapat dipelihara dalam akuarium atau toples terbuka yang tidak membutuhkan oksigen terlalu banyak. Warna ikan cupang cerah dan indah, sedang jantan lebih agresif daripada betina. Berikutnya ikan arwana. Arwana dipelihara dalam akuarium, memiliki tubuh yang pipih dan punggung datar,
panjang sekitar 20 sampai dengan 24 cm. Bentuk mulut ke arah atas dan memiliki sungut di bagian bibir bawah. Ikan hias terakhir adalah ikan diskus. Ikan diskus memiliki bentuk seperti piringan, disk, dan dapat dipelihara dalam akuarium. Gerakannya cukup tenang. Dan ikan diskus memiliki perubahan warna sesuai dengan pertumbuhan badannya. Sarana yang dibutuhkan dalam budidaya ikan hias. Sarana yang dibutuhkan adalah pertama, benih yang terdiri beraneka ragam, sesuai dengan budidaya ikan hias yang akan kita lakukan. Kedua, air sebagai media kehidupan ikan hias. Ketiga, pakan atau makanan yang dibutuhkan oleh ikan hias agar dapat tumbuh berkembang dengan baik. Sedangkan yang terakhir adalah obat-obatan atau vitamin yang dibutuhkan ikan hias jika mengalami permasalahan kesehatan. Jenis benih yang bisa didapatkan dalam usaha budidaya ikan hias diantaranya adalah pertama, benih ikan koi. Memiliki beraneka warna yang sangat khas. Kedua, benih ikan mas koki. Dalam keadaan masih kecil, badan ikan mas koki tetap dalam keadaan gembul. Ketiga, benih ikan lohan yang telah memiliki warna khas dari ikan lohan. Keempat, benih ikan cupang atau disebut dengan burayak, di mana warna belum muncul khas dari warna ikan cupang. Kelima, benih ikan arwana dengan warna yang belum seindah ketika sudah besar. Sedang yang terakhir adalah benih ikan diskus yang sudah memiliki ciri khas dengan badan melebar walaupun masih dalam keadaan kecil. Berikutnya adalah sarana pakan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan hias. Terdiri adalah pakan alami dan pakan buatan. Contoh pakan pertama adalah kutu air, merupakan pakan alami yang banyak digunakan untuk makanan ikan cupang yang masih dalam pertumbuhan. Kedua, cacing sutra, merupakan pakan yang cocok untuk ikan hias yang masih larva, yang berfungsi sebagai pertumbuhan, menguatkan warna dan stamina. Ketiga, ulat Hongkong, dapat diberikan pada ikan mas koki atau ikan koi karena memiliki protein cukup tinggi. Keempat, ganggang hijau, merupakan organisme yang hidup melayang dalam perairan dan berfungsi sebagai penambah warna bagi ikan koi. Kelima adalah kuning telur, berfungsi pemberian makanan kepada larva ikan hias, diantaranya ikan koi dan ikan cupang. Keenam, margot kering, merupakan larva lalat yang dikeringkan atau diawetkan. Berikutnya, pakan ikan hias buatan, diantaranya pelet. Sifatnya padat yang diberikan pada ikan hias yang sudah dewasa dan yang suka di bawah permukaan air. Flek, sifatnya lembaran, diberikan kepada ikan hias yang menyukai di permukaan air. Karena flek pun bersifat mengambang di permukaan air. Berikutnya adalah peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan hias. Di antaranya adalah pertama, serokan, berfungsi mengambil ikan pada permukaan air. Kedua, alat sortir yang berfungsi untuk memilah ikan yang dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Ketiga adalah timbangan, yaitu untuk menimbang ukuran ikan. Keempat adalah instalasi aerasi yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada wadah ikan hias. Yang terakhir, penggaris yang berfungsi mengukur panjang dari ikan hias.
Kondisi ikan tidak selamanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Terkadang ikan akan mengalami sakit karena faktor lingkungan dan lainnya. Di antaranya adalah pertama, penyakit ikan karena jamur berwarna putih. Kedua, penyakit parasit yang muncul pada permukaan kulit ikan akibat kualitas air kurang baik. Ketiga, penyakit infeksi akibat luka karena terbentur atau terjadi perkelahian. Keempat adalah cacing pada ikan yang dikarenakan kualitas air atau pakan dari ikan yang tidak baik. Obat-obatan yang digunakan terhadap ikan hias disesuaikan dengan penyakitnya. Di antaranya, pertama, vitamin yang berguna untuk pertumbuhan ikan. Kedua, obat luka jika ikan hias terkena benturan, wadah, atau berkelahi. Ketiga, antibakteri. Karena faktor lingkungan ikan hias, maka kadang timbul bakteri. Keempat adalah kutu air yang diperoleh dari lingkungan habitat ikan. Sedangkan terakhir adalah formalin yang digunakan untuk campuran air bagi ikan yang terkena bakteri. Cara pengendalian atau penggunaan obat terhadap ikan hias yang bermasalah diantaranya adalah pertama, penyakit bintik putih menyerang bagian kulit, sirip, mata, dan insang. Penanganannya adalah mempertahankan kualitas dan suhu air, serta rendam ikan terinfeksi larutan formalin. Kedua, penyakit trichodiniasis atau parasit ikan karena stres. Biasanya ikan menggosokkan badan di dinding kolam, serta sanitasi wadah dan air yang kurang baik. Penanganannya, rendam ikan dengan larutan formalin. Ketiga, penyakit tetrahymena atau infeksi kulit dan sirip. Penanganannya, perendaman akriflavin. Yang keempat, penyakit cacing yang menyerang bagian insang dan kulit. Penanganannya, mengurangi kepadatan penebaran serta rendam ikan dengan larutan formalin. Wadah yang digunakan dalam budidaya ikan hias diantaranya adalah pertama, kolam sebaiknya tidak bocor dan dekat sumber air. Kedua, bak dapat menggunakan terpal atau tidak menggunakan terpal dengan syarat tidak bocor. Ketiga adalah toples yang dapat digunakan untuk budidaya ikan cupang karena tidak membutuhkan instalasi aerasi. Dan yang keempat adalah akuarium dengan bentuk model yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan ikan hias tersebut. Dalam sistematik tahapan budidaya ikan hias secara teknik telah dijelaskan. Bagian berikut adalah tahapan-tahapan dalam budidaya. Dalam budidaya ikan hias terdapat dua hal yang dibutuhkan. Pertama, komoditas ikan dan teknik budidaya ikan. Dalam komoditas ikan yang dibutuhkan adalah jenis ikan dan jenis wadah. Sedangkan dalam teknik budidaya ikan hias diawali dengan perencanaan yang meliputi pembuatan wadah dan persiapan wadah. Dalam pembuatan wadah yang harus disiapkan adalah pertama, perencanaan. Merencanakan bentuk, ukuran wadah, dan jenis ikan yang akan dibudidaya. Kedua, persiapan. Persiapan bahan dan alat. Ketiga, pembuatan wadah ikan hias. Tahap selanjutnya adalah persiapan wadah. Artinya, wadah sudah tersedia, baik itu dalam bentuk dibuat sendiri atau membeli. Yang dilakukan adalah pertama, pencucian. Menghindari zat-zat yang terkandung dalam wadah tersebut. Kedua, pengeringan.
Setelah wadah dicuci, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ketiga, pengisian air yang dilakukan 2-3 hari sebelum menebar ikan, agar tumbuh plankton yang digunakan sebagai pakan alam. Keempat adalah menyiapkan instalasi air yang berfungsi meningkatkan oksigen dalam air. Tahap berikutnya adalah teknik pemeliharaan ikan yang terdiri atas perencanaan, menyiapkan sarana, dan proses pembesaran ikan. Dalam perencanaan, yang diperhatikan adalah menentukan jenis ikan, persiapan wadah, menentukan jadwal kegiatan budidaya, serta menyiapkan alat dan bahan. Sedangkan menyiapkan sarana atau prasarana yaitu menyiapkan benih, air, pakan, obat-obatan, serta alat yang dibutuhkan, misalnya wadah, instalasi air, dan saringan. Sedangkan terakhir, proses pembesaran ikan hias, diantaranya adalah jadwal pemberian pakan, pemeliharaan ikan hias dengan cara penyedotan air dan pemberian pakan yang sesuai jadwal, kemudian pengendalian hama agar ikan hias tidak mengalami sakit yang menghambat perkembangan ikan hias. Dan terakhir adalah pemanenan. Dalam pemanenan ada 2 cara, yaitu panen total dan panen parsial atau sebagian. Panen total adalah menjual keseluruhan ikan hias tanpa disortir. Sedangkan panen parsial atau sebagian adalah panen dengan menyortir berdasarkan umur, ukuran, dan jenis kelamin ikan hias. Setelah dipanen ikan hias, siap untuk dipasarkan dengan cara dikemas terlebih dahulu yang bertujuan agar ikan tidak mengalami stres yang dapat mengganggu kesehatannya. Dalam pengemasan terdiri atas pengemasan terbuka dan tertutup. Pengemasan terbuka dilakukan untuk pengiriman jarak dekat sehingga bisa di dalam bak atau ember. Sedangkan pengemasan tertutup dilakukan untuk pengiriman jarak jauh, di mana ikan hias dimasukkan dalam kantong plastik yang berisi air, tidak penuh, dan diberi udara. Perhatikan gambar video teknik memperbanyak ikan cupang dengan proses pemijahan. Berikutnya, siswa dapat melihat video cara memberi pakan kepada ikan hias cupang yang masih dalam keadaan bentuk benih atau burayak. Ada untuk mempersiapkan makanannya. Nah, di sini saya ngegunain kuning telur nih. Ini kuning telur yang udah direbus, dikupas, dan kita ambil kuning telurnya aja nanti. Teman juga bisa menggunakan alternatif pakan lainnya nih seperti infusorianya nih. Nanti yang diambil tuh pinggirannya aja. Pinggirannya itu kan kayak semacam lender-lenderannya itu nanti teman ambil pakai sendok, tetap pakai sendok. Pakai sendok seperti ini. Nanti dituang bersama air-airnya. Ingat bersama air-airnya kita tuang. Bisa juga dengan microworm, tapi microworm itu saya belum bikin videonya. Nanti di kesempatan lain saya akan berbagi tentang cara membuat microworm
Nah sekarang kita kasih makannya dengan kuning telur aja dulu. Ingat dikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau bisa seujung sendok makan aja seperti ini. Nih seperti ini, seujungnya aja, sedikit banget kan, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak, karena sifat telur itu kan cepat membusuk. Nah dikasih air sedikit, kasih air sedikit aja, jangan banyak-banyak buat ngelarutin. Kita masukin air sedikit ya, seperti ini. Lalu dihancurin di sendoknya. Seperti ini kita hancurin di sendok. Nah seperti ini kita hancurin dulu di sendok. Ini cara saya yang paling ampuh untuk memberi makanan untuk burayak. Ingat ya, jangan terlalu banyak kuning telurnya, nanti ngeri, karena si telur kan cepat membusuk ya, malah bukannya menjadi empan malah jadi mati nanti burayaknya kalau kebanyakan, karena tercemar oleh air kuning telurnya ini. Ini seperti ini. Iya seperti ini. Kita haluskan pakai tangan sehalus mungkin. Kita giniin aja nih pakai jari, dicolok, diaduk-aduk pakai jari, nanti halus. Nah ini kan halusnya seperti ini tuh, bisa kelihatan sudah halus. Nah langsung deh kita kasih makan untuk burayaknya. Sebentar. Ingat pelan-pelan aja ngasihnya, jangan terlalu di ini. Nih diambangin dulu ngasihnya ya, diambangin, ingat diambangin. Nih seperti ini, jangan langsung dituang tapi diambangin, biar usahakan biar telur kuningnya itu mengambang. Ya seperti ini. Nah. Nah seperti ini. Gunakan pakai sendok. Nah tuh lihat tuh, sering-sering harus sering diperhatikan ya, burayaknya mau memakan kuning telurnya atau tidak. Kalau misalkan burayaknya udah sekiranya dia nggak mau sama kuning telur, hentikan pemakaian kuning telur. Bisa digunain infusoria atau microworm, karena ukuran burayaknya sangat kecil sekali. Bagaimana pengamatan video teknik pemberian pakan terhadap anak ikan cupang? Menarik bukan? Pasti kalian pun bisa untuk melaksanakan budidaya ikan hias. Nah, sebagai evaluasi, buatlah rancangan budidaya ikan hias sesuai dengan kesediaan bahan yang ada di wilayah setempat. Dengan tahapan yang tepat, baik persiapan, perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan ikan hias tersebut. Selamat mencoba! Demikianlah materi video pembelajaran kali ini dengan aspek budidaya ikan hias. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian pun bisa melakukan budidaya ikan hias. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya, stay at home.